Nah, alat ini dia punya tegangan 9 volt guys. Tapi bisa juga 12 volt juga boleh gitu ya. Jangan lebih dari itu, akan rusak. Terus diperhatikan ini kan ada minus sama plus ya. Yang ini minus sama plus, jangan kebalik juga nanti rusak. Kalau kita pakai ini yang tengah itu plus, kemudian yang pinggir itu dia minus ya. Jangan lupa sampai 12 volt ya. Oke, 6 sampai 12 volt. Lebih baik dikasih 9 gitu ya. Atau 12 volt juga boleh, jangan di bawah 6 ya. Minimal mungkin 7 saja. Nah, oke. Nah, seperti ini alatnya. Kalau kita lihat ini komponennya sudah SMC, sudah stabil ya dibanding kalau komponennya bukan SMD, dan ini sudah dirakit oleh pabrik, jadi dia mesti lebih stabil karena dia pakai standar gitu ya. Nah, oke, langsung saja kita colokkan tegangannya. Nah, biasanya saya menggunakannya model gini biasanya ya. Ini kan USB, biasanya saya taruh di apa itu charger HP gitu ya. Kemudian di sini 12 volt gitu. Mungkin lebih aman karena nggak mungkin kebalik ini. Ya, oke. Oke, langsung saja kita tancapkan ya. Kemudian ini saya tancapkan ke sini. Ya. Oke, berarti defaultnya akan seperti ini. Anda bisa gunakan apa itu port HP yang 12 volt ya, jadi nggak harus seperti ini. Oke, langsung saja kalau kita nyalakan, ini sudah nyala, tapi ini masih mati kan, jadi ditekan dulu. Nah, modelnya seperti ini. Oke, bisa diteketin. Nah, kayak gini ya, modelnya baterai 12 volt testing, kemudian ada tulisannya unknown part, berarti tidak ada komponen, atau damage part. Ini nggak damage, memang nggak ada komponennya. Jadi kalau ada tulisannya seperti ini, nggak usah cemas ya, memang nggak ada komponennya. Terus di sini kan ada tulisannya not calibrate. Ya, ini kalau sudah dikalibrasi, ya berarti ya nggak perlu dikalibrasi lagi. Ya. Nah, kemudian bisa dilihat juga di sini, ini mati, ini berarti sleek kondisinya untuk melakukan penghematan daya gitu ya. Kalau diklik lagi, tekan lagi, dia akan hidup. Kemudian baterainya 12 volt, memang ini 12 volt ya. Oke. Kalau yang ini 9 volt, nanti munculnya di sini akan 9 volt. Oke. Terus gimana caranya? Caranya sebenarnya cukup mudah ya. Tinggal kita masukkan saja komponen yang kita mau tes. Ini komponennya, ini resistor tuh. Resistornya kira-kira kalau header ini sekitar 100 ohm ya. Nah, kita cek, ada poinnya di sini. Ini 1, 2, 3. Ini naruhnya di 1 sama 3 ya. Kalau dua komponen itu, kalau dua pin ini taruh 1 sama 3 gitu ya. Jadi ini posisinya kalau dicek di sini, ini 1, kemudian 2, kemudian 3, 3, 3. Ada gambarnya di situ ya. Bagian 1, itu ada tulisannya. Ada 1, ada 2, kemudian ada, ini namanya TP1, TP2, TP3 ya. Oke. Kita langsung tancapkan aja komponennya, misalkan resistor ya, yang mau diukur. Ini kita angkat dulu, taruh di 1 sama 3. Oke, nah, selesai, tinggal kita hidupin. Nah, maka dia akan melakukan pengecekan, test gain. Oke, kemudian ini kelihatan, tancapin apa? 100 ohm. Ya, kira-kira gitu, baterainya 12 volt. Gitu ya. Kalau kita mau ngecek yang lainnya, kan ini komponennya orange coklat, ya ini 330. Kita tes lagi di sini. Oke, kemudian kita tekan nih. Tapi sebelum ditekan dia sudah ada tulisannya 322 ohm, jadi otomatis sih sebenarnya. Kemudian kita cek yang lainnya, komponen yang lainnya. Misalkan ini transistor nih. Kita nggak tahu pinnya nomornya berapa, basis kolektor emitternya berapa, kita nggak tahu. Kita tancapkan posisinya, yang penting adalah 1, 2, 3 gitu. Terserah nih, balik-balik nggak apa-apa. Saya letakkan di sini. Oke, terus kita lihat ini sudah 1, 2, 3 gitu ya. Oke, kita tes aja deh.
Katakan ini ada calibrate ya, ini kita cek dulu. Ini belum bisa ya, kita ya, kadang yang seperti itu enggak masalah. Nah, ini testing lagi. Nah, ini kelihatan ini posisi 1 ya, ini ya, ini 1 2 3 gitu ya. Satunya dilihat nih, satunya itu ternyata emitor, kemudian 2-nya yang sebelah sana ini ternyata basis, yang ketiga ternyata kolektor. Nah, kemudian akan muncul parameter di sini ya, ini bisa dilihat jika 1 2 3 EBC, emitor, basis, kolektor. Jadi lebih gampang kita tahu ya, basis, kolektor, kira-kira begitu ya. Nah, kita tekan lagi, mati, tekan lagi ya. Oke, dan seperti ini ya, kira-kira seperti itu. Nah, oke, nah kemudian kita coba yang lainnya ya, komponen yang lainnya. Ini nih, komponennya apa ini? Asis kapita ya ini. Terus kita letakkan saja di sini 103. Oke, kemudian kita tes ya. Tes, testing. Oke, ternyata ini komponennya teriak nih. Kemudian feed forwardnya 79 ini. Kemudian bagian satunya, yang satu ini A1. Kemudian yang kedua itu ya, tulisannya itu 2. Ya, sudah ada nih 2. Ini A2. Kemudian yang ketiga ini gate-nya. Ya, kira-kira itu ya. Kemudian yang lainnya kapasitor. Nah, untuk kapasitor ini harus hati-hati. Kenapa? Karena dia menyimpan muatan listrik. Yang kalau misalkan ini 50 volt, berarti dia sampai 50 volt itu bisa merusak alat ini, gitu ya. Nah, terus cara zoomnya biar nggak rusak, sebelum dites pastikan ini di-shortkan ya. Jadi ini ditempelin sini biar nggak rusak ya. Ini ditempelin, benar-benar terhubung short circuit gitu ya. Kemudian baru kita membuang muatannya. Kemudian baru kita tancap BAM antara 1 dan 3 ya. Pokoknya kalau 2 pin itu 1 3. Oke, terus kita cek lagi, testing. Oke, maka dilihat bahwa ini kapasitornya ini punya voltage 218,7 mikro, ESR-nya 0,36. Nah, ESR ini penting ya. Semakin kecil semakin bagus nih. Kemudian lossesnya 0,6% ya. Kemudian kalau 12 volt ini baterai yang sini ya. Nah, ini 218. Kalau actualnya berapa? Actualnya kita lihat 220, yang mendekati lah, berarti masih baik lah ya. Kemudian yang lainnya, kapasitor yang lain. Ini kapasitor yang lainnya. Ini tanpa polaritas tetap ya. Ini kalau tes ini harus di short circuit dulu ya. Ya, seperti ini ya, disambungin supaya nggak rusak ya. Terus sampai situ udah selesai, kita tancapin lagi antara 1 sama 3. Oke, ini akan ketemu 462, ESR-nya 0,75. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian kita cek di sini. Oh, ini nggak ada tulisannya ya. 474 nih. Ya mendekati lah ya. 462 kalau nggak salah tadi ya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, see you.